Happy Friday. Pakai pensil alis. Biar ada dimensi mukanya ya. Coba geng. Eh, 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 eh. Lucu lu. Aku udah ke supermarket kemarin belanja buah. Gila, 2 minggu baru dia belanja buah. Gue nggak kuat tuh plum yang itu. Kenapa nggak kuat? Bubar pasti langsung perut gue. Maksudnya apa? Kalau yang ijo oke kemarin. Plum yang itu gue nggak kuat. Plum yang hijau lagi belum ada yang. Abis dibeliin sama fans lo. Kata Total Buah kemarin mereka bikin report adanya peningkatan penjualan plum hijau. Entah kenapa, karena mereka ternyata nggak nonton TikTok. Dan adanya peningkatan pertanyaan akan ketersediaan plum hijau di market. Tuh, report dari Total Buah. Hmm, Kan asam, biarin sakit mah habis ini. macam. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Silahkan di tap-tap layarnya. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman di grup WhatsApp atau mungkin juga teman-teman di pergaulan ya. Karena ingat, Pagoda Pastilles lambang pergaulan Anda. Lo inget gak sih iklan itu? Kenapa ya iklan-iklan zaman dulu tuh suka nggak masuk akal nggak sih menurut lo? Kayak, ya apa lambang pergaulan Anda, nyet? Kenapa Pagoda Pastilles lambang pergaulan? Kenapa? Tapi mungkin karena kalau misal lo bergaul kan lo banyak bicara. Banyak bicara tuh biasanya suka ada riskan apa namanya bau mulut. Mulut. Ya kan? Nah, pagoda tuh walau kecil tapi dia itu bisa menuntaskan gitu, mungkin. Jir dibilang tua banget, biasa anjir. Karena zaman sekarang udah nggak ada permen pagoda, anjir. Bener anjir. Tapi ngomongin soal pergaulan dan bau mulut, waktu gue belum pernah cerita sama lo. Tapi lo yang bilang sama gue. Jadi waktu acara launchingnya Mercedes-Benz ESQ, kan Yogi datang. Mm-mm. Terus kan itu sebenarnya di situ gue kerja karena Phoenix PR kan yang ngerjain kan. Mm-mm. Terus abis itu dia tuh lihat muka gue udah tegang gitu. Kalau gue kerja kan gue sama muka gue nggak bisa relax ya. Tegang gitu, tegang. Udah wah mundar mandir, mundar mandir, mundar mandir. Terus tiba-tiba tuh dia nyamperin gue. Terus dia ngasih gue permen. Oh. Terus habis itu gue gini, apa nih gitu. Dia bilang gitu kan ya. Oh, Oh. ya udah gue kantongin. Terus habis itu gue makan. Terus gue tadinya nggak mikirin apa-apa sampai besok paginya lu bilang ke gue kan, semoga Iwet nggak tersinggung ya gue kasih permen. Abis itu gue baru mikir apa gue bau mulut ya? Iya, biasanya begitu. Maksud lo? Maksudnya, Yogi itu termasuk salah satu teman gue yang brutally honest. Lo punya nggak sih tipe teman yang jujur sama lo? Misalnya gitu. Kalau lo lagi bau mulut, dia akan tidak dengan sungkan hati gitu bilang sama lo. Caranya Yogi bilang tuh biasanya, "Bo, makan permen, mulut lo udah nggak seger." Gitu. Kalau Oh, dengan gue kan udah deket banget, jadi dia udah sefrontal itu. Tapi kalau dia baru nyaman, dia gitu gesture-nya. Dia akan taruh permen, tanda bahwa mulut lu udah nggak segar, ayo makan permen gitu. Kalau gue biasanya, gue nggak seberani itu, tapi gue akan nawarin minum. berarti waktu itu mulut gue udah bau. Kenapa? Gue udah ngomong sama banyak orang tuh saat itu. Pasti. Gimana tuh nasib gue sekarang kalau kayak gini caranya? Ya, ya udah, ya biarlah itu menjadi pembelajaran. Kan kita kan gitu Iwet, kita kebanyakan ngomong kalau lagi hosting, kalau lagi apa, kita lupa minum, bahkan kadang nggak sempat minum kan, karena we are so busy talking to this, talking to that, talking to this, talking to that, nggak ini gitu. Makanya selalu pegang gitu air botol, gelas berisi minuman gitu. Dikit-dikit disip gitu. Karena kan mulut yang kering itu juga prone kepada bau-bau yang tidak segar kan. And it's unpleasant, you know.
Kepikiran. Terus makin ditambah-tambah, ada yang bilang waktunya scaling mungkin Kak. Kak, memang bau lambung kalau kayak gitu. Nggak usah berlebay. Emang yang suka nonton siaran pagi ini tuh suka berlebay. Tapi tujuannya baik, tujuannya baik. Dan it's all correlated, you know. Kondisi lambung, kemudian kebersihan karang gigi, itu tuh penyebab bau mulut. Which is true gitu. Kadang-kadang gangguan pencernaan itu membuat bau mulut juga. Gue pakai deh kalau gitu Clarence nanti. Hah? Clarence buat badan, gila, bukan buat mulut. Product knowledge kurang jelas nih. Ada mouthwash juga. Oh, aneh. Cin, gue udah janjian sama Albertus Axel. Ya, tuh Albertus sudah nongol. Kita akan membahas mengenai investasi atau asuransi. Mana yang lebih dulu? Ada yang bilang gini, manusiawi Kak, mulut kita kan bukan Stella, bener. Ya betul. Gue nggak bilang bahwa bau mulut itu it is prone to happen to almost everyone, right? Ya, Gitu. Makanya ketika bersosialisasi, sadar-sadar diri aja gitu loh. ada yang nanya, kenapa Albert Kak, kenapa nggak Bu SMI aja tuh? Bu SMI itu sopo? Sri Mulyani Indrawati. Gue nggak punya nomor kontaknya, Shwai. Lu DM dong. Who do you think I am? DM Ibu Sri Mulyani. And you think Bu Sri Mulyani mainan TikTok? Ya ke IG-nya kek, kemananya kek. Ya kenapa nggak lu? Kenapa itu semua jadi tugas dan beban hidup gue? Udah bagus gue kontakin Albertus Axel. Albertus Axel juga gue rasa juga piti membalas DM gue ngelihat siapa nih om-om aki-aki nge-DM gue. Udah bagus. Tapi sebelum Albertus Axel hadir, gue mau mengucapkan selamat pagi untuk Mbak Tiffany. Tiffany ini adalah dia bekerja di Temposcan Pacific. Kok Temposcan tuh apaan? Temposcan tuh holding company-nya, produsennya Bodrex, terus abis itu Hemaviton gitu. Hai Mbak Tiffany, senang berkenalan dengan dua penyiar bodrek pagi-pagi alias bodoh. Lu nggak boleh gitu jelek-jelekin brand orang. Bukan jelek-jelekin, itu justru udahlah. Kita kan bahasa slang pergaulan gitu. Iya benar. Kok dia nggak nangkep sih maksud kita? Bodrek ya Nek, gitu. Mbak Tiffany ini kemarin ternyata tidak hanya mendengarkan kita di TikTok setiap pagi, tapi juga podcast YOLO. Oh, hai Mbak Tiff. Terus kemudian juga bosnya juga dengerin kita di YOLO. Oh, hai Pak Bos. Bukan Pak, Mbak Via. Hah? Mbak Via namanya. Hai Mbak Via, ada yang bisa dipangku? Bagus loh, karena mereka di departemennya adalah brand investment. Tuh, ya, colek-colek kita lah kalau udah siap buang-buang duit, Mbak. Materialistis lu. Ya, nggak perlu buang-buang duit juga colek kita lah. You know what I mean lah, haladolit amin. Lo nggak boleh kayak gitu, bercanda-bercanda agama deh. Kalau lu yang bercanda-bercanda kemarin boleh, giliran gue aja sensi deh gue. Udah naikin Albertus. Mana ya Albertus? Ini dia. Tuh kan, belum ready. Udah. Oke. Nah, gue kenalan dulu ya sama Albert atau Axel nih panggilnya kira-kira. Coba. Halo. Suara aku Selamat udah masuk pagi. dulu. Kok videonya nggak bisa ya? Nah, itu dia. Kenapa ya? Oh ya, oke. Aduh, aku ngakak banget lihat kalian berdua. Aduh, halo. Mas Dave, Mas Iwet. Halo, selamat pagi. Panggilnya Albert atau Axel? Aku Axel aja, nggak apa-apa. Axel, oke. Iya. Axel, sebelum kita mulai, aku boleh tahu nggak? Kamu lulus SMA tahun berapa, Axel? Aku penasaran banget. Coba tebak, boleh nggak ditebak? Coba. Boleh. Ditebak. Aku tebak ya. Nah. Kamu lulus SMA itu tahun 2009?
Naik, 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 naik. Ke atas, lebih muda, lebih muda. 2012. Ya, 2012. Jadi aku panggilnya apa nih? Panggil Kak, panggil Mas, atau panggil Om nih? Pak D. Aduh. Albert, Ya. kita seneng banget nontonin kontennya kamu. Oh iya, aduh thank you Iya. banget. Aku dari Iya. tadi capek nonton kalian berdua juga, aduh ngakak banget pagi-pagi. Masa sih emang bercandaan om-om gini masih diterima sama adik-adik gitu bercandaan? Masih lah. Masih. Aduh, masih relatable kok, masih relatable. Tenang aja. Alhamdulillah, itu tujuan hidup kita menjadi relevan dan relatable. Aduh. Axel, kamu Ya. tuh semenjak kapan sih punya minat untuk mendalami financial things dan insight gitu? Kamu kayaknya semua kontennya fokus membagi tips mengenai financial inspirations ya? Betul. Aku panggil Kak Dev aja ya. Boleh. Biar- Mau panggil Mas juga boleh kok, kita seneng. Aman, Ya aman, udah. aman. Ya udah, aku tuh sebenarnya startnya kalau aku terjun ke dunia apa ya, kayak saham, investasi gitu. Sebenarnya dari tahun 2014 tuh, 2014-2015 saat aku kuliah gitu kan ya. Ya. Kalau dulu kan kita pikirnya investasi saham gitu. Ini agak berat ya pagi-pagi, cuman gak apa-apa Gak lah ya. apa-apa. Gak apa-apa. Saham investasi kan kita pikir adalah jalan pintas ya menuju kekayaan. Orang ibaratnya investasi langsung ya, bisa menggulungkan uang gitu ya. Tiba-tiba langsung dari 1 juta jadi 2 juta gitu ya, 2 juta jadi 4 juta. Awalnya aku pikir seperti itu, ikut-ikutan teman itu 2014, 2015 gitu, main saham segala macam. Cuman untuk ketertarikan sendiri waktu mau sampai bikin konten sampai serius banget itu pas pandemi Mas gitu. Pas pandemi ya kita tahu lah kan banyak tuh bukan senior konten kreator yang udah sukses lah sekarang lah ya gitu. Nah aku liatin mereka juga, oh ternyata memang kita belajar investasi, belajar soal keuangan, belajar asuransi itu penting banget, dan hal-hal kayak gitu kan gak diajarin Mas di sekolah, ya nggak? Setuju. Kuliah Setuju. gitu ya mana diajarin gimana cara nabung, gimana cara investasi gitu kan ya. Tiba-tiba udah kerja aja, ya kan? Duit habis, ya nggak? Bener. Gaji habis gitu. Pertanyaan aku gini, waktu kamu mulai 2014 itu di kuliah, Ya. itu kamu belajarnya di mana? Dan waktu itu Hmm. investasi pertama kamu apa, So? Oke, jadi dulu kebetulan teman-teman aku itu sempat main saham, ya kan. Jadi memang dari circle lah, dari teman-teman aku sendiri gitu. Jadi teman baik aku juga memang papanya tuh ya udah main saham dari lama gitu kan. Nah dia diajarin tuh saham. Nah dia ngajak aku, ini seru nih gitu ibaratnya gitu kan. Modalnya sih nggak seberapa waktu itu, uang jajan doang kayak cuman 500.000. Dan dulu itu sempet kita kalau sekarang kan beli saham tuh udah enak ya pakai aplikasi ya. Betul. Dulu tuh kita harus datang ke kantornya, buka account aja harus nunggu 3 sampai 5 hari. Gitu. Ribet banget gitu loh. Jadi awalnya gara-gara itu sih, gara-gara teman aku yang ngajakin, dan aku juga dulu bener-bener buta. Bener-bener buta, nggak tahu beli saham apa, nggak tahu harus apa ya, ibaratnya kayak investnya kemana tuh bener-bener nggak tahu, cuman ikut-ikutan doang. Ya. Gitu. Sebentar, sebelum kita lanjut, mungkin Boleh. kita jangan ngomongnya main saham kali ya, either nabung saham atau investasi saham. Nah, Dan sebenarnya kita bener tuh. dimarahin sama IDX. Aku tuh dulu yang ngomongnya karena masih main, karena memang ibaratnya kenapa main? Karena aku nggak tahu yang aku invest apa. Jadi ya ibaratnya itu jadi kayak main kan. Kalau Betul. sekarang aku udah tahu nih ibaratnya perusahaannya seperti apa, backgroundnya seperti apa gitu ya. Jadi Ya. sekarang bilangnya udah nabung, udah invest. Itu perbedaannya gitu loh. Oh, bagus. Ya. Gitu. Ya. Axel, kamu sendiri sebetulnya day job kamu bergeraknya di bidang keuangan juga atau? Yes. Oh, Aku insurance basicnya. Benar. Yes, aku insurance. Aku masuk insurance itu di salah satu perusahaan dari tahun 2021. Ya, jadi udah jalan sekarang tahun keempat. Dan dari sana memang aku mendapatkan banyak insight doang. Aku juga belajar ambil sertifikat untuk
financial planner, aku juga akhirnya dari situ makin banyak. Sekarang sih kalau aku lebih fokusnya gimana caranya mempersiapkan mengolah keuangan lah ya, nggak cuma proteksi doang, tapi investasi juga gitu. Oke. So bisa dibilang berarti kamu itu sebenarnya adalah learning by doing ya? Learning by Otodidak. doing, bener. Otodidak. Otodidak. Bertanya, dari Ya. waktu itu kamu mulai 500.000 itu, Ya. nih soalnya kalau dari insight yang aku dapetin, audiens tuh sukanya langsung lihat result. Oke. Iya kan? Selalu gitu tuh. Emang dapat berapa kalau dari 500.000 itu? Terus jadi berapa uangnya? Terus Oke. pakai instrumen apa aja tuh waktu itu gitu. Oke, jadi 500.000 itu udah lama banget Mas, kayak tahun 2014-2015 itu jujur hilang semua. Hilang. Hilang. Kamu nggak kapok tapi. Jujur sempat kapok, sempat nggak mau main saham. Jadi dari 2014, 2015 tuh kan aku ya ibaratnya kita beli saham kayak sorry ya, saham gorengan lah. Tahu kan? Ya. Ya udah, terus abis itu aku sempat kapok, udahlah nggak mau lagi main saham gitu kan. Jadi dari tahun 2016 lah, itu udah lulus kuliah tuh ya, itu udah nggak main saham. Sempat vakum lah, nggak invest, nggak megang sama sekali tuh akun gitu, ya kan. Sampai akhirnya tahun 2020 itu udah lebih teredukasi lah. Oh ternyata saham tuh bukan jalan pintas menuju kekayaan. Kita harus gedein dulu aktif income kita ya. Kalau misalnya orang-orang misalnya bekerja dapat gaji, kalau pebisnis tuh dapat profit. Nah itu kan namanya aktif income. Selama kita masih bekerja dapetin uang, kita sisihin ibaratnya 10%, 20% buat yang namanya invest atau nabung ke saham. Nah dari 2020-2021 itu aku udah mulai dengan cara yang benar tuh. Ibaratnya gaji aku sisihin kayak 500.000, 1 juta untuk ya aku tabung dulu gitu. Begitu ada opportunity, oh ternyata saham ini kayaknya bagus nih gitu ya. Aku lihat fundamental, maksudnya fundamental tuh kayak apa laba rugi perusahaannya, kira-kira background perusahaannya seperti apa gitu ya. Itu cara kita menilai suatu saham lah ya. Ini kira-kira ke depannya bagus nggak gitu. Ini Mas Dev kayaknya serius banget nih. Dia emang gitu. Biarin. Sebentar kena tinta guys, cuci tangan bentar ya. Oke. Nah, Kayak gitulah kurang lebih. Jadi ya udah aku pelan-pelan mulai nabung, mulai invest tuh di 2020-2021 lah. Ya aku udah masuk ke apa namanya ibaratnya udah nabung lah. Konsisten tuh gitu Mas Dev. jadi kamu mengakui secara jujur di siaran pagi hari ini, teman-teman, bahwa Axel mulai konsisten nabung investasi itu 2020 atau 2021. Jadi sebenarnya jangan kecil hati kalau teman-teman baru mendengarkan obrolan di siaran pagi hari ini dan you guys baru decided now or next payroll. It's never too late to start. Betul nggak sih, Axel? Betul banget. By Banyak the kok way, yang baru nabung saham di umur 30, 40. Yang penting tuh ya kita harus punya tujuan sama konsisten aja. Itu aja this sih. is Oke. nice. Aku mau Kalau nanya gitu- sama Dave, boleh nggak sih? Apa tuh? Jadi Mas Dave tuh tahu kan ya saham gorengan tuh apa? Bukan sahamnya Bu Nani ya, pisang Bu Nani. Gila, lu underestimate gue banget, botak. Ya pasti gue bisa membedakan bahan saham gorengan. Saham gorengan tuh saham yang tidak dipanggang dong. Dia lebih dikukus ya. Bodrek banget sih lo. Apa sih, Mbak, saham gorengan? Axel? Gue tahu dia tuh tadi serius sambil mikir Axel sebenarnya. Ini apa ya gorengan ini maksudnya apa ya gitu. Dia gini, kok tiba-tiba digoreng? Nggak sehat nih kayaknya. Aduh. Saham gorengan tuh mungkin aku kasih dikit ya biar gampang dimengerti. Ibaratnya ginilah ada satu warung gitu ya. Tapi warung ini tuh dia kayak ibaratnya nggak jelas gitu mau kemana nih arahnya. Ya ibaratnya supaya ada oknum kita bilang ya, oknum lah ya. Kita nggak bilang oknum ini ingin dapat untung maksimal nih dari warung ini. Akhirnya dia memberikan satu gerakan lah ya. Oh ini warung bagus banget gitu. Terus kita lihat dia invest banyak di sana gitu loh. Jadi itu menggerakkan massa untuk ikut invest juga di warung tersebut. Jadi kelihatannya wah harga saham warung ini kok bisa naik gitu loh. Ya padahal itu yang digerakkan adalah oknum gitu loh. Ibaratnya ya oknum itulah gitu sih.
Ya, jadi itu istilahnya lah, istilah gampangnya. Gitu, Perusahaannya fiktif, Bo. iya, perusahaannya ya kita nggak bilang fiktif, jelek lah ibaratnya. Iya, sebenarnya nggak bagus, tapi dia poles, dia Ya, create beritanya seolah-olah bagus banget. Semua orang jadi kepingin invest di situ. betul, betul. Tapi Oh. biasanya itu dipakainya jarak jangka waktunya pendek gitu. Sorry, narasumber saya pagi hari ini yang di bawah, kenapa yang di atas bawah banget? Oke, gantian lo. Gue juga masih banyak penasaran. Ini gue udah bawa bolpen. Gue mau nyatat dulu pertanyaan gue. Nah, Axel, the big question yang dari kemarin kita janjikan untuk mendapatkan jawaban hari ini di siaran pagi adalah Yes. kemarin tuh kita membahas the importance of asuransi. Terus Iwet nanya, perlu tuh kita tahu sebetulnya duluan mana sih yang penting mana sih? Yes. Investasi atau asuransi ya gitu. Karena kemarin Iwet bilang gitu, kan kayaknya anak-anak muda sekarang itu kayaknya mendengung-dengungkan investasi, beli main kripto bisa beli Porsche, main ini bisa beli rumah, investasi aja gitu. Asuransinya nggak dipikirin. Nah, kita kan di umur-umur yang orang tua sakit, this year sahabat-sahabat saya menguburkan orang tuanya, banyak yang sakit lah. Terus baru kejedot tiang gitu. Anjrit, BPJS nggak punya, investasi nggak punya, tas branded banyak gitu. Gitu. So the big question, mana sih yang duluan? Oke, ini sebenarnya basic banget ya kalau menurut aku, karena di financial planning itu mungkin teman-teman juga bisa search di Google, cari aja piramida finansial. Nah, ini tuh udah jelas banget ya. Piramida itu bentuknya kan dari bawah tuh besar, semakin atas kan semakin mengerucut ya, kayak gitu ya. Ibaratnya itu adalah pondasi keuangan kita. Jadi ketika teman-teman nantinya kalau udah bekerja gitu ya, teman-teman harus melihat pondasi ini. Jadi kalau ada pertanyaan mana duluan sih sebenarnya bahkan sebelum investasi, sebelum asuransi nih ya, Mas Dev, Mas Iwot ya. Jadi ada itu namanya kita harus manage cash flow dulu. Itu paling bawah ya. Jadi ibaratnya nih manage cash flow itu harus yang pertama mengurangi hutang. Ya, jangan ada hutang sama sekali kalau bisa. Apalagi yang konsumtif tuh, cicilan segala macam ya, cicilan tas tadi, cicilan gadget. Nah, itu harus dieliminasi dulu gitu. Tujuannya kita membuat cash flow positif dulu. Ibaratnya income kita lebih besar dari pengeluaran. Itu dulu yang pertama. Nah, di sini masih banyak orang yang miss. Maunya udah langsung investasi, padahal cash flow-nya aja masih minus tuh. Ibaratnya kayak gitu. Nah, itu yang pertama dulu tuh ya. Terus abis itu dari sana ya kita bangun dulu yang namanya dana darurat, Mas Dev. Gitu ya. Ya kan pasti udah pernah dengar nih dana darurat nih. Ya dana darurat tuh bentuknya bisa cash. Kalau aku sih dalam saat ini masih cash ya. Nah ibaratnya kan kita resiko tuh bukan cuma sakit. Di PHK resiko nggak? Resiko. Oh, betul kan? Lagi Tiba-tiba- rame tuh. Iya, mobil mogok, resiko nggak? Resiko. Ban bocor juga, resiko. Banyak banget kan sebenarnya resiko gitu kan. Pakai topi. Nah, ibaratnya itu dulu yang pertama gitu loh. Baru piramida kedua adalah, ayo tebak apa dulu, asuransi apa investasi nih kira-kira? Ya, Investasi. bukan asuransi. Asuransi, sorry, asuransi. Iya. Yang kedua tuh baru asuransi. Nah, asuransi ini kan macam-macam ya. Sebenarnya BPJS itu asuransi bukan asuransi. Jadi kalau misalnya teman-teman ya budgetnya nggak seberapa, BPJS aja. Itu nggak apa-apa, BPJS juga bagus kok. Tetapi mungkin ada orang yang lebih mementingkan kita bilangnya kenyamanan lah ya. Convenient ya. Maunya begitu masuk rumah sakit langsung dapat kamar VIP gitu kan ya. Nggak usah pusing, tiba-tiba dokternya sehari bisa datang 3 kali, 4 kali gitu ya. Ini dokter atau apa ya? Bisa datang 3 kali, 4 kali gitu ya. Nah, itu bisa pakai asuransi swasta. Banyak kok asuransi swasta. Nah, baru habis piramida kedua ini, piramida ketiga adalah investasi. Kita bilangnya mengembangkan aset. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, Axel bertanya deh. boleh. Kan tadi nyambung dari kalimat Dev adalah, tapi tuh kalau kita lihat konten di sosial media, Ya. semua tuh ributnya adalah bukan ribut, tapi semua tuh menggaungkannya investment. Betul, betul. Iya kan? Nggak ada yang cerita bahwa, benerin dulu cash flow lo. Hmm. Jangan minus dulu cash flow lo. Ya. Nah, Karena itu basic banget kan sebenarnya. basic banget. Gini deh, lu bisa melalui 30 hari hidup
dengan uang tabungan lo, cash flow positif tuh lo punya sisa Betul. untuk ditabung. Itu positif. Positif benar. Kalau negatif adalah lo tekor tengah bulan Yes. udah nggak punya uang. Betul. Bahkan Bener, kasbon ke kantor gitu kan. Nah, itu dia. Atau pinjol sekarang. Pinjol, aduh amit-amit jangan sampai. Ya, atau pay later. Iya. Iya kan? Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah ini cash flow belum diberesin, piramida yang paling bawah. Hmm. Lo udah langsung naik loncat ke lantai Investasi. 3, investasi. Betul. Kenapa sih? Ya sesimpel orang Indonesia tuh pingin kayak cepet, Mas Iwat. Itu doang sebenarnya. Kayak pingin get rich quick gitu loh. Kayak orang-orang ya konten-konten clickbait lah kita bilangnya ya, sorry to say ya. Oh gue investasi bisa beli Porsche tadi ya. Iya. Beli Porsche tuh, ya kan? Sebenarnya itu mungkin gak sih? Ya mungkin bisa, tapi mungkin 0,1% yang bisa melakukan seperti itu, Correct. gitu loh. Iya. 0,1%, ya kamu mungkin bisa, tapi ya bisa rugi juga, Iya. bisa rugi puluhan juta. Ya orang Indonesia tuh gampang banget tertarik dengan konten-konten seperti itu. Kalau kita jualan konten, oh kamu harus proteksi dulu. Oh, kamu harus ibaratnya cash flow positif dulu dari mau nonton konten-konten seperti itu. Iya. Jadi berarti paling nggak tuh dari konten itu harus diingetin lagi. Ingat guys, sebelum investment, Harus benerin dulu ini. cash flow-nya ya. Bahkan Cash flow-nya sekarang harus positif gitu ya. iya, kayak apa influencer-influencer gitu kan sekarang udah kayak do your own risk lah, apa do your own research lah kayak gitu kan. Dulu mana ada kayak gitu ya. Oh betul. Axel, Yeah. in your based on your experience, Yes. tantangan terberat menyehatkan cash flow untuk anak-anak sekarang tuh apa sih, Axel? Anak-anak sekarang SPP, tuh Mas Dev. anak sekarang tuh maksudnya Gen Z ya. Ya, milenial Gen Z. Milenial Gen Z ya. Pasti sih lifestyle sih Mas Dev itu udah nomor satu, udah bener-bener. Kalau misalnya orang dulu ya, aku sempat bahas juga di konten aku. Mungkin zaman-zaman Gen boomers gitu, mungkin millennials awal yang belum terpapar sama sosial media gitu kan ya. Mereka membandingkan diri sama siapa sih? Banter-banter ya teman-teman sepermainannya ibaratnya. Banter-banter ya tetangganya tuh baru ganti mobil, biasanya kan kayak gitu. Ya. Kalau sekarang kita membandingkan diri sama siapa? Orang yang nggak kita kenal gitu ya, selebriti yang kita juga nggak tahu sebenarnya duitnya ibaratnya ya, nggak tahu kan dari mana sumbernya segala macam gitu kan. Ya kita membandingkan diri sama mereka, ya kan. Apalagi zaman sekarang udah trennya ya operasi plastik lah inilah itulah gitu kan ya. Jadi ya kita merasa insecure segala macam, ujung-ujungnya ngapain? Ya kan, ujung-ujungnya ya ikutin mereka, lifestyle-nya berubah kayak gitu. Itu sih paling berat ya kalau menurut aku juga ya, godaan. Aku cuman pengen point out itu aja bahwa sebetulnya musuh dari cash flow goyang lo itu sebetulnya adalah lifestyle. Sementara lifestyle itu kan kontrolnya ada di diri lo masing-masing. True? Nice. Jadi artinya sebenarnya adalah untuk menciptakan cash flow positif, pengendalian diri itu sangat penting. Yes. Lihat sosmed boleh, tapi sadar diri juga bahwa hidup kita bukan hidupnya dia gitu ya. Bener. Oh, sebelum lupa, sorry. Apabila ya, dalam situasi yang memang darurat gitu, harus berhutang. Ya. Nah, misalnya, ini bicara soal yang paling dasar ya, cash flow tidak sehat itu kan karena punya hutang. Sekarang aku pengen membahas situasi darurat. Memang harus berhutang. Misal, orang tua sakit, kita nggak punya dana segar, atau worst case scenario, banjir, gue disambar petir, rumah gue kenapa-napa, gue harus pinjam duit. Yang aku pengen tahu, ada nggak sih cara ngitung sehat, gue tuh boleh berhutang berapa ya setiap bulan sehingga gue masih bisa nggak terlalu pusing tujuh kepala lah gitu. Oke, kalau hutang sebenarnya menurut aku tuh harus benar-benar dihindari, harus anti banget ya utang ya. Kalau bisa mindset kita jangan sampai berhutang, karena jujur ya mungkin aku sharing dikit, kalau dari keluarga aku tuh orang tua aku juga punya banyak hutang, ibaratnya seperti itu ya. Dan itu jadi trauma juga sebenarnya buat aku pokoknya nggak mau sama sekali berhutang gitu ya. Jadi kalau ibaratnya udah sampai mepet banget harus ibaratnya berhutang gitu ya,
kita sebisa mungkin melunasi hutang tersebut dulu gitu. Jadi benar-benar harus dihilangin dulu gitu. Jangan sampai kita ya apalagi ada bunganya Mas Dev. Wah itu makin pusing lagi, kita ujung-ujungnya bayarin bunga segala macam gitu. Makanya aku bilang kalau di sharing aku ya, sebenarnya perencanaan keuangan tuh gampang banget. Cuman 2 aja prinsipnya. Yang pertama adalah planning. Planning itu perencanaan ya. Jadi ibaratnya pertama makanya dana darurat. Dana darurat itu kalau masih single itu menurut aku 4 sampai 6 bulan pengeluaran kita. Misalnya pengeluaran kita sebulan tuh 5 juta. Berarti kita harus punya dana buffer 20 sampai 30 juta lah. Nah, itu tuh udah siap. Jadi kalau kayak tadi kesamber petir lah, mogok lah, itu udah ready. Gitu. Ya kan? Kan pasti kita nggak mungkin setiap saat terjadi hal buruk lah, amit-amit lah ya. Kita maunya kan hal baik terjadi sama kita, ya kan? Nah, selagi hal baik terjadi sama kita kumpulin dulu tuh yang namanya dana darurat tadi. Ya, kalau udah punya keluarga, hitungannya mungkin lebih berat ya, 8 sampai 12 kali. Ya, 8 sampai 12 kali gitu. Jadi kalau amit-amit memang harus udah berhutang, ya udah kita singkirin dulu semua kebutuhan yang secondary ya, kebutuhan yang bukan primer ya. Kita lunasin fokus hutang. Jangan sampai kita punya hutang tapi kita masih bisa jalan-jalan. Jangan sampai kita mau punya hutang story kita, Instagram story kita makan enak, ngafe. Nah, itu bahaya nih kalau punya teman kayak gini kan. Excel, itu makan enak sama jalan-jalannya barter, pakai postingan. Tuker exposure ya. Iya, tuker exposure. Excel, pertanyaan aku gini. Oke, ini teorinya kita udah paham nih. Ya, Paling ya. bawah tuh cash flow positif. Ya. Cash flow positif itu adalah usahakan untuk tidak berhutang, gitu ya. Terus, Kalau misalnya pun ada hutang, selesaikan dulu supaya nanti kita bisa naik ke step berikutnya. betul. Ya. Dan dari cash flow itu kan pastinya juga kita harus menyicil tabungan dana darurat. Betul. Ya. Nah, pertanyaannya gini. Kak Excel, gaji aku kecil. Oke. Gimana aku mau bayar hutang? Gimana aku mau nabung? Ya. banyak banget yang komen kayak Iya gitu. kan? Setiap aku kasih tips soal keuangan, kakak mah enak gitu kan. Gimana kalau misalnya sandwich generation lah, gimana soal gaji UMR lah gitu kan ya. Jadi sebenarnya gini, cara kita gedein uang untuk kita tabung sebenarnya cuma 2 cara. Cara pertama adalah perkecil pengeluaran. Nah, ini paling gampang sebenarnya. Kita kecilin aja pengeluaran kita gitu kan. Nah, sekarang gini pertanyaannya, banyak orang yang tahu berapa gaji mereka, tapi banyak orang yang nggak tahu berapa pengeluaran mereka, setuju nggak? Ya kan? Interesting. Aku tahu gaji aku sebulan 4 juta, 5 juta, tapi aku nggak tahu pengeluaran aku kemana loh. Ya kan? Karena aku merasakan seperti ini dulu waktu pertama kali aku kerja, ya itu tahun 2017, 2016, itu gaji aku sekitar 6-7 juta lah, gitu kan. Tapi setiap tanggal 15 nih, udah sisa 1 juta. Jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 30, aku harus mikir 1 juta ini aku harus gimana caranya supaya bisa ibaratnya survive gitu kan. Meskipun ya aku masih sama orang tua waktu itu gitu kan ya. Tapi ya ibaratnya yang mau aku sampaikan adalah banyak dari kita nggak sadar pengeluaran kita tuh kepake kemana aja gitu. Makanya kita harus punya satu kebiasaan, kita harus sadar terhadap pengeluaran gitu. Kita bilangnya ini bahasa Inggrisnya conscious spending. Ya conscious kan artinya sadar gitu kan, conscious spending ini. Jadi kita sadar nih pengeluaran kita tuh dipakai buat apa aja. Salah satu paling gampang adalah catat pengeluaran gitu. Nah ini ada aplikasinya juga, teman-teman mungkin banyak aplikasinya. Jadi ini udah jadi satu kebiasaan buat aku Mas Dev, Mas Iwat. Ya jadi aku setiap malam itu aplikasi bakal nyindir aku. Kamu udah nyatet pengeluaran belum gitu. Dia keluar notifikasi gitu. Jadi kan kita kan pakai smartphone sekarang udah ada di sisi kita lah ya. Jadi nggak ada alasan nggak mencatat pengeluaran tuh gitu. Nah dari situ kita bisa analisa nih. Kita analisa, oh bocor di mana gitu. Aku pernah ada teman dia nggak sadar selama sebulan dia keluar buat McD itu sekitar 1,5 juta buat McD doang gitu. Jadi ya ibaratnya kita nggak sadar tuh hal-hal seperti ini, ya kan? Nah begitu kita catat, kita tahu oh ternyata aku bocor di sini nih.
kebanyakan nongkrong, ibaratnya beli baju segala macam. Ya. Dari situ kita bisa evaluasi dan kita bisa bikin budget gitu ke depannya. Ini kayak di perusahaan ya, prinsip accounting juga gitu sebenarnya, pencatatan penting sekali. Betul, tapi kita lebih simpel lah, nggak sampai Iya, betul. balance sheet lah segala Iya, macam. iya. Apa sih Nah. pengeluaran kita? Itu Iya. aja. Tadi tuh banyak banget yang bilang katanya gini, ya udah perkecil pengeluaran, Betul. perbesar income. Betul, itu yang kedua, Side tuh, job. perbesar income. Iya. Nah, cuma menurut aku ya, dengan kalimat tadi, oke, perbesar income, cari side job. Iya. Itu juga bisa jadi buah si malakama tuh. Ya. Ketika kita cari side job, Hmm. yang terjadi burnout abis itu, kecapean. Betul. Makanya balik lagi sebenarnya kembalikan kepada diri sendiri aja dulu gitu. Ya. Gue tahu banget deh arah lu ke situ, Botak. Enggak, tapi bener gak sih? Karena semua orang kan gitu kan. Maksud gue gini loh, di umur-umur produktif 20, 30 sampai 35 tahun tuh semua cuman kepalanya adalah perbesar penghasilan. Ya. Nah, Yes. alasannya kita nggak bisa kontrol lifestyle kita. Betul. Tetap pingin nongkrong, tetap pingin punya gadget baru, tetap pingin punya sepatu baru, pingin jalan-jalan sehingga bisa diposting di sosmed. Kasih makan Instagram. Kasih makan Instagram. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah cari side job. Abis itu cari side job, mereka ngeluh, aku kena GERD. Kena GERD kenapa? Kepikiran kerjaan kantor utama belum beres, udah datang nih deadline kerjaan side job. Oke. Nggak Aku sehat mungkin kan mau jadi. mengomentari itu sih sebenarnya. Jadi gini, dulu aku pikir juga bahwa uang lebih banyak itu adalah solusi, ya kan? Iya. Ternyata enggak loh, True. enggak loh. Begitu aku mengalami kenaikan gaji lah ibaratnya, pengeluaran aku juga naik, Ya, gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu, banyak loh orang di Jakarta ya kita bilangnya ya, yang mungkin gajinya di atas 100 juta gitu ya. Tetapi kalau misal pengeluarannya 110 juta, apakah uang lebih banyak merupakan solusi? Enggak. Bukan, gitu. Makanya aku tuh selalu bilang bahwa kita tuh harus bisa mengelola emosi kita dulu sebelum kita bisa dapat duit yang banyak. Gitu. Percuma kita dapat duit 1 miliar sebulan, tapi pengeluaran kita 1,5 M. Boncos juga nggak? Boncos juga. Gitu loh. Jadi memang dari uang yang kecil, bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dalam mengatur lifestyle, dalam mengatur keuangan gitu ya, planning ke depan. Ke depannya kalau ada keadaan darurat, kita udah punya dana darurat. Kalau udah punya anak, butuh pendidikan, kita udah bikin dana pendidikan gitu kan ya. Untuk pensiun, kita udah planning tuh. Makanya tadi aku bilang kuncinya cuma planning aja. Gitu ya. Sama dikontrol adalah emosi kita. Gitu. Ya, kita ibaratnya kita butuh nggak sih beli tas sampai 5? Nggak butuh kan? 2 cukup lah. Tapi kenapa bisa sampai 5? Karena kita lihat tetangga kita, sosmed lah ya. Teman kita baru beli tas itu, lucu banget. Ya kan? Gitu loh. Ada konser, kita cuma tahu 1 lagu, tapi beli. Iya kan? Padahal cuma tahu 1 lagu. Iya. Gitu. Iya. Lu nggak mati kok kalau tas lo 1 ya. Gitu. Iya, benar. Gini, lo nggak mati tas lo 1 asal sepatu lo 12. Tapi itu bener loh. Berarti sebenarnya kunci dari financial yang sehat adalah pengendalian diri ya, Axel ya. Betul banget, itu udah nomor 1-nya. Gini, aku cuman mau komentar mengenai hal ini. Ada yang tadi bilang gini, aduh kok menderita banget ya kayaknya hidup. Sebenarnya gini, kayak Iwat gitu ya. Kerja kita kan butuh rekreasi. Life is about enjoyment, right? Yes, aku setuju juga loh sebenarnya. Iya kan, Excel. Dan enjoyment atau rekreasi itu juga kita buatkan post khusus di dalam budget pengeluaran kita setiap bulan. Betul, itu kan baru namanya hidup sehat. Betul nggak, Excel? Betul. Jadi nggak apa-apa, aku setuju loh bahwa aku juga suka self reward sebenarnya. Tapi gimana caranya kita self reward itu sebenarnya kan memperlancar rezeki, setuju nggak? Ya kan ketika kita treat ourselves, kita treat keluarga kita, liburan lah, makan enak, makan buffet gitu ya, all you can eat gitu. Itu sebenarnya kita lagi memperlancar rezeki loh. Karena kita dapat duit dan kita spend, kita senang kan? Nah, ada yang namanya flow of money. Kita bilangnya arus uang lah ya. Ini kalau ini udah ngomong soal energi nih, Mas Dev, Mas Iwat nih. Ya aku soalnya percaya banget sama energi ya. Ketika kita spend uang kita dengan perasaan yang positif, itu untuk ya either untuk
jajanin orang tua, beli tas tadi, kita happy gitu ya, experience, itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Tapi balik lagi, harus ada planningnya gitu. Mau beli tas 2 nggak apa-apa, tapi harus di planning. Misalnya di awal bulan, awal tahun lah ya, aku Desember ini mau beli tas Chanel misalnya, harganya 70 juta, ada nggak tuh? Ada ya harusnya. Tapi ya udah udah nggak ada Chanel 7 juta. 100 lah, anggaplah 100. 100 ada. Ya. Tapi kita targetin Desember nih, ya kan? Ya udah, kita dari Desember kita breakdown 100 bagi 12 berapa? 8 jutaan. Berarti sebulan kita harus nabung 8 juta. Jangan sampai membebankan ya ke pos-pos yang lainnya. Gitu. Oke, 8 juta aku tabung sebulan. Kalau bisa taruh di reksadana atau investasi. At least ada lebih tuh, ada kembalian tuh. Lumayan kan? Gitu, bisa dapat bunga. Nah, itu planningnya. Jadi nggak apa-apa banget. Bahkan ketika kita melakukan itu, kita lebih rewarding loh. Oh, udah setahun nih nabung. Perasaan kita tuh jauh lebih ada accomplishment lah, kerja keras kita, nabung. Jadi ketika kita dapat barangnya, kita lebih menghargai barang tersebut. Gitu. Gitu sih kalau menurut aku ya. Ya. Kan kamu juga udah sering banget ya itu memberikan advice, insight mengenai keuangan. Kalau baru denger gini kan kita terbakar ya. Aduh, pengen diterapkan langsung besok. Yes. My question is, apa biasanya yang jadi obat kalau kita udah mulai putus asa gitu? Karena kan financial planning itu maraton ya. Di Betul. tengah-tengah kan kadang kita suka kelelahan sendiri ya. Nggak nyampe-nyampe nih financial goal gue. Ya kan yang kemarin kita bahas itu loh Iwet. Udah nyisihin uang buat investasi nggak cukup, buat asuransi nggak cukup. Aduh udah deh ya, ke Singapura aja deh gitu. Ya kan kelelahan terus yang aduh udah deh gitu. Menurut kamu apa obatnya supaya kita tidak terjadi seperti itu? Oke, ini mungkin pandangan aku ya. Aku sendiri memang dulu tipe-tipe yang seperti itu. Kayak, aduh, kita hidup nggak tahu sampai kapan ya kan. Nikmatin aja gitu kan. Mungkin adalah seperti itu. Tapi sebenarnya gini ya, ketika kita makin dewasa gitu ya, makin tahu gitu kan. Kita tuh makin punya satu pandangan yang lebih jernih lagi soal tujuan. Kita ngomong tujuan ya. Tujuan finansial tuh kan ada banyak banget sebenarnya gitu ya. Kalau dari tadi paling gampang kita ngomongin soal piramida itu dulu deh, ya kan. Nah, di atasnya investasi, ya, itu ada yang namanya kita mengembangkan aset, di atasnya lagi ada yang namanya legacy. Legacy itu warisan lah ya. Nah, sebenarnya cara paling gampang, kita harus punya tujuan dulu. Contohnya nih, Mas Dev sama Mas Iwet, mau pergi ke Bandung dari Jakarta, ya kan. Tujuan kita ke Bandung nih. Udah tahu di Bandung kita misalnya ada nikahan saudara dekat kita, ya kan. Nah, tiba-tiba nih kita udah jalan OTW setengah jalan, udah nyampe tol Padalarang lah ibaratnya, gitu kan ya. Terus ada nggak godaan? Aduh males nih macet segala macam, pasti ada. Iya dong, bikin kita aduh males dah putar balik. Tapi kan tujuan kita sebenarnya lebih besar. Tujuan kita kan mau mendatangi pernikahan saudara dekat kita. Ya kan, ketika tujuan kita kuat, ya kan, pasti kita menjalani jauh lebih kuat juga dong. Oh ya udahlah macet nggak apa-apa, aku mau tembus aja, nggak apa-apa lah macet, ya kan. Nah that's why sama dengan finansial. Ketika kita punya satu tujuan finansial yang kuat, misalnya contoh, aku mau sekolahin anak aku ke Harvard misalnya, ya kan. Tapi kan kita nggak tahu anak kita pintar apa enggak nih, bisa dapat beasiswa apa enggak nih gitu kan ya. Butuh dana dong, ya dong. Butuh dana 1M misalnya, ya kan. Itu udah cita-cita kita dari anak kita lahir ibaratnya seperti itu. Jadi ketika di jalan nanti anaknya udah umur kelas 5 SD, kelas 6 SD gitu kan. Jadi nggak ada tuh distraction, udah nggak terlalu mengganggu kita. Ya. Karena kita udah tahu, aku mau punya tujuannya udah kuat. Aku mau sekolahin aku, pokoknya ke Harvard butuh 1M. Ya kan, apapun yang aku lakukan harus mencapai tujuan tersebut. Gitu. Ya. Jadi tujuan tuh banyak banget, setiap orang pasti beda-beda. Mungkin itu yang pertama. Sama kedua, jangan membandingkan tujuan kita sama tujuan orang lain. Ya, jadi mungkin orang lain tuh hobinya traveling, tapi kita sebenarnya di rumah aja udah happy. Pesen makanan online aja udah happy. Gitu loh, nonton Netflix aja udah happy. Kenapa kita harus memaksakan keinginan orang lain jadi keinginan kita juga?
Itu bagus. Itu bagus karena itu akan balik lagi ke pengendalian diri. Iya. Pengenalan diri sendiri itu penting banget sebenarnya. Begitu lo nggak tahu diri lo itu siapa, lo akan ikut-ikutan dan disitulah kemudian boncos terjadi. Betul. Betul, Ya. betul, Pak. Axel, Ya, tadi kita kan udah bahas ya fondasi pertama cash flow positif, lalu kemudian nabung dana darurat tuh 3 sampai 6 bulan kita harus punya. Artinya kan itu harus dicicil. Tapi kalau kita nggak akan bisa menyicil dana darurat kalau cash flow kita negatif karena nggak ada uang yang bisa disimpan, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi kita kembali ke pertanyaan basic, ya. insurance versus investment. Ya, kita sadar nih semua bahwa oke, setelah lo nabung, beli asuransi. Betul. Boleh nggak jelasin di sini why insurance is very important? Oke, Dan sesimpel nggak ada manusia yang ini aja sih, nggak ada manusia yang kebal. Ya, Kita bukan limbat, itu Iya. aja. Sesimpel itu gitu. Kita nggak tahu nih hari ini sehat, besok tiba-tiba demam, ya kan? Besok tiba-tiba amit-amit kecelakaan, ya. gitu. Sesimpel itu aja sih Mas Iwet. Kita nggak ada yang bisa, nggak kayak Mama Loren ya, bisa lihat besok tuh terjadi apa gitu ya. Ya. Iya kan? Sesimpel itu doang. Manusia nggak bisa lepas sama yang namanya resiko. Ya, ya. Dan sakit itu mahal sekali gitu ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan lanjutannya. Ketika kita mau memilih insurance, tadi kan kita udah harus tahu itu ya, basic itu bahwa lu tuh bukan limbat, lu tuh bukan Iron Man yang nggak bakal mati. Iron Man aja bisa mati gitu. Nggak bisa mati, bener. Iron Man aja bisa mati. Nah, pertanyaan adalah Sekarang sekarang dia mati, Wet. ya dia manusia gila. Oh, gue pikir karakternya udah metong. Belum. Masih Pertanyaan ada. ini, Nah. memilih insurance tuh gimana sih? Oke. Ini mungkin aku seobjektif mungkin ya. Ya, Sebagai ini ya. Jadi sebenarnya gini, ketika aku pertama kali belajar asuransi, sebenarnya asuransi itu gampang-gampang susah sih. Kalau menurut aku ya, aku sempat dulu belajar asuransi juga di tahun 2017, sempat jadi agennya juga, tapi nggak jalan gitu. Karena dulu aku merasa ya kayak belum butuh gitu. Pertama kali aku disadarkan oleh asuransi, tahu nggak? Aku tuh lihat satu postingan di Instagram tuh waktu itu ya. Itu postingan ada satu orang kena kanker gitu ya. Ini benar-benar menyadarkan aku. Aku mikir kalau misalnya amit-amit ya aku terkena penyakit kanker nih, bayar duit berobat tuh gimana ya? Orang tua aku bakal habis berapa ya? Kayak gitu loh. Jadi itu yang jadi aku sadar. Jadi sebenarnya percuma kita mau beli asuransi, tapi kita nggak sadar itu kayak buat apa gitu loh. Ujung-ujungnya kita bakal berpikir kita buang duit loh. Nah, itu. Iya kan? Kita berpikir ngapain bayarin premi setiap bulan, orang gua nggak akan sakit, gitu kan? Jadi aku tuh berpikir bahwa wah, ada awareness dulu lah. Itu awareness aku tuh, gitu. Bahwa kalau misalnya aku sakit, aku nggak mau merepotkan orang tua. Itu dulu. Kalau aku sakit, aku nggak mau merepotkan orang lain, ya kan? Kalau aku sakit juga, aku nggak mau pakai duit tabungan aku. Ibaratnya nih, kita udah nabung dari kerja 5 tahun, kekumpul 200 juta, 300 juta. Tiba-tiba ya main bola, ACL putus. Operasi 250 juta. Sedih nggak sih pakai tabungan kita? bukan main bola. Sekarang kan lagi pada lari tuh. Lari, Sampai iya pakai lari. joki Strava, Joki ya Strava, kan? bener ya kan? ACL putus. Aduh. Yang putus itu jokinya kayaknya Mas Iwan. Bukan dianya. Iya. Nah, itu dulu awareness dulu. Sebenarnya kalau kita beli asuransi tapi kita nggak ada awareness, jadi kita ujungnya buang-buang duit gitu. Nah, yang kedua, baru kita pelajarin tuh. Ternyata asuransi itu banyak banget gitu loh. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi sakit kritis. Bahkan ada asuransi yang bukan buat manusia, buat mobil, buat motor, Rumah. buat gedung, buat rumah. Banyak banget tuh. Jadi kita harus tahu dengan kebutuhan kita tuh apa. Itu dulu. Ya, needs kita apa dulu. Oke. Tuh, Mas Teh mau nanya nih. Ya, tadi kan Excel point out ya teman-teman bahwa managing your money means you need to manage your emotion also. Oke. Investasi itu kan juga memanage uang kita ya. Betul. Berarti kan kita juga ada penyertaan emosi di dalamnya. Pertanyaan gue,
ketika kita mau spend uang untuk membeli produk asuransi, itu based on apa, Axel? Based on our fear, which is our emotion, Yes. atau kemampuan kita. Gue punyanya 10, berapa ya yang harus gue spend untuk asuransi gue? Oke, sebenarnya gini, itu mix of that lah ya jadinya. Karena kenapa aku beli asuransi? Karena aku ada fear juga. Fear karena ya tadi, aku takut kena ini, takut kena itu gitu kan. Tapi memang ada logiknya juga sebenarnya gitu ya. Berapa sih sebenarnya untuk kita beli asuransi? Itu sebenarnya 10% dari income kita. Itu maksimal banget. Maksimal. Ya, itu maksimal. Jadi kalau lebih dari itu ya antara agennya yang overcharge atau ya kamu udah terlalu banyak over insured lah kita bilangnya. Kebanyakan UP jiwanya atau itu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya maksimal 10%. Ya. Itu berlaku untuk keluarga. Maksudnya gini, kalau family of 4 gitu, pasti kan yang beli produk asuransi bapaknya tuh. Betul. Berarti 10% dari pendapatan sang breadwinner Betul. untuk the whole Yes. household. Benar kayak gitu. Ya, itu maksimal banget gitu. Sekarang banyak kok asuransi-asuransi yang nawarin paket family gitu. Jadi ya bisa jadi satu keluarga dengan harga yang lebih terjangkau kayak gitu loh. Nah, itu banyak banget gitu. Tapi itu udah maksimal ya. 5% boleh nggak? Boleh banget gitu. Aku aja sekarang ya ibaratnya dibandingin income aku, ya puji Tuhan ya income-nya kan naik terus ya. Gitu kan ya. Jadi jadi ya pasti di bawah semakin gede income kita kan belum tentu ya kita harus naikin premi juga kecuali ya aset kita bertambah ibaratnya atau kita punya anak segala macam ya tanggungan bertambah ya itu pasti harus upgrade juga gitu. Tapi rata-rata feeling aku 5% juga harusnya udah pada dapat sih kalau untuk asuransi yang bagus. Itu udah bisa. This is interesting coming from you. Ketika pendapatan bertambah, yang dilakukan sebetulnya menaikkan premi atau ya udah dong kan preminya udah punya 10% tadi investasi kali. Betul. Jadi kalau untuk asuransi kan sebenarnya banyak nih Mas Dev nih. Sebenarnya paling dasar dulu ya kita ngomongin dasar wajib punya adalah asuransi kesehatan. Ini wajib banget ya. Bahkan di negara-negara maju ya itu setiap orang udah otomatis gitu. Mereka masuk dalam kalau di US kan ada Social Security Number gitulah segala macam ya. Nah itu kan udah termasuk tuh di Singapura juga mereka udah punya nomor sendiri ibaratnya itu dari pemerintah gitu kan ya. BPJS bagus nggak? Menurut aku bagus gitu kan. Tapi ya balik lagi ke kenyamanan ya. Kayak contohnya kita mau tadi ke Bandung gitu ya. Mau naik bus atau punya mobil pribadi, atau naik travel, atau naik Wush. Banyak kan pilihan, harganya juga beda-beda. Sama kayak asuransi, ya kan? Mau kelas VIP, VVIP, atau sekamar berempat tuh, kayak kos-kosan ibaratnya, kayak gitu, kayak asrama. Bebas, gitu. Terserah. Jadi balik lagi ke kenyamanan kita. Kalau mau yang bagus ya belinya lebih mahal, gitu. Kalau mau yang biasa aja BPJS itu udah cukup banget. Itu kesehatan. Nah tadi kalau ngomongin soal income kita naik, kan pasti aset juga bertambah nih. Udah ngomongin soal investasi, ya kan? Nah ketika aset kita bertambah, investasi kita bertambah, itu ada yang namanya asuransi sakit kritis. Nah ini udah beda lagi ranahnya. Asuransi sakit kritis ini biasanya kalau kita nggak bisa kerja lagi nih, karena sakit kritis atau karena cacat, biasanya ada duit yang turun. Langsung tuh ditransfer ke rekening. Tujuannya apa? Untuk menggantikan income kita, Mas Dev. Apalagi kalau misalnya seorang yang kita bilangnya adalah pelaku pekerjaan yang memang harus aktif income. Contohnya dokter, lawyer, artis gitu ya. Kalau mereka nggak kerja, stop tuh rezeki mereka. Nah ini penting banget. Harus punya income replacement kita bilangnya. Gitu. Karena kan kalau sakit kritis kita nggak mungkin recovery seminggu 2 minggu dong. Recovery-nya berapa? Bisa bulanan bahkan tahunan. Ya kan? At least ada duit yang ngalir dulu tuh buat biar dapur ngebulah kita bilangnya. Gitu. Nah itu kalau aku bilang tuh. Aku nambahin sedikit mengenai kesadaran untuk membeli produk asuransi tadi ya. Again kita disclaimer dulu ya, ini kita nggak di-endorse sama brand insurance apapun. Aku nggak sebut brand ya, Bang. Iya, kita tuh bener-bener berangkat dari pengalaman kita berdua yang kita sadar bahwa wah gila, lu punya insurance tuh penting sekali gitu. Mungkin salah satunya adalah dengan
balik lagi tadi pengenalan diri sendiri dimulai dengan gini deh, track back. Orang tua lo punya penyakit apa? Karena biasanya penyakit-penyakit itu akan turun. Benar. Diabetes itu kalau nyokap punya diabetes, anak laki-lakinya pasti kena. Itu pasti kena. Lalu kemudian darah tinggi dan penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Begitu itu udah terjadi, lo mulai aware. Oke, gue punya kemungkinan nih. Belum pasti ya, tapi kemungkinan untuk bisa mengalami itu. Langkah selanjutnya adalah medical check up. Begitu itu sudah, beli insurance. Atau mungkin sesimpel begitu itu udah kejadian, lo langsung beli. Atau obesitas. Sebenarnya maksudnya aku mau nambahin dikit hati-hati ya. gitu. Tadi kan kita ngomongin medical check up ya. Sebenarnya hati-hati gini ya. Sekarang asuransi itu udah canggih Mas Iwat. Jadi ada yang namanya kita bilangnya penolakan. Oh ya. iya. Hati-hati banget. Jadi kalau teman-teman udah punya riwayat, itu udah nggak bisa masuk asuransi. Kecuali BPJS ya. Ya. Jadi kalau bisa, makanya kita asuransi itu adalah kayak sesuatu yang kita bisa beli dengan dua hal. Satu uang, kedua kesehatan. Ya. Gitu. Kalau bisa sebelum medical check up ya, itu kita beli dulu. Iya. Beli dulu. Oke. Takutnya. Ketuker ya. Jangan ketuker. Jangan medical check up dulu baru insurance. Iya, takutnya udah ada riwayat kan sekarang canggih. Kita sekarang kalau misalnya ke rumah sakit pasti harus pakai KTP kan. Betul. Nah, riwayat kita tuh udah kena tuh di situ. Bisa dilacak sama perusahaan asuransi. Gitu. Jadi hati-hati banget gitu loh. Ya banyak banget ya klien aku, nasabah aku yang pingin banget masuk tapi udah punya riwayat jantung, udah punya riwayat diabetes. Ya sorry to say, maaf banget. Nggak bisa kalau seperti itu. Ya. Gitu. Ya jadi itu penting tuh ya. Siap. Axel, to close our insightful session. Kalau kamu secara pribadi, what do you do for fun? Kalau udah selesai kerja, kalau udah self reward lah bahasanya zaman sekarang. What do you do for fun? Only for fun for yourself. Aku suka traveling, aku suka banget traveling. Jadi for fun aku pasti traveling sih. Aku selalu sisihin budget setahun at least ya 2 kali 3 kali ke luar negeri lah gitu. Karena ke luar negeri itu kita bisa buka pikiran kita juga, melihat orang lain, culture orang lain gitu ya, dunia orang lain gitu. Itu benar-benar ya, oh ternyata ada loh negara yang seperti ini, oh ternyata makanan kayak gini enak loh gitu. Kita benar-benar belajar hal baru di sana gitu. Itu sih kalau itu ya do for fun. Aku juga suka nonton konser gitu-gitulah. Seperti anak muda pada umumnya. Iya, why I ask that untuk membuktikan gitu loh Iwet bahwa Axel yang dari tadi ngomongin masalah piramida finansial, dia bebas hutang, dia punya investasi, dia concern mengenai asuransi, tapi masih menikmati hidup, nggak terus hidup terus di dalam kardus terus nggak ngapa-ngapain gitu. You know, that's my point. Only that. Ya. Oke. Thank you so much Axel for this conversation. Aku senang Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi ya, karena menurut aku kapan-kapan ya. ya sepertinya financial education atau literacy ini tidak bisa hanya disampaikan dalam satu kali obrolan. Betul. Ya kan, pasti butuh lanjutannya karena kita mesti didetailin bikin cash flow positif tuh gimana, terus kemudian trik untuk bisa nabung dana darurat gimana, investment instrumennya apa kalau kita mau mulai dari awal, ya kan? Boleh. I love to share. Undang aja nggak apa-apa. Siap. Beneran, nanti kita colek lagi ya. Bener nggak apa-apa. Aku senang banget Mas Dev. Aku senang banget. Aku nonton Mas Dev dari zaman idola cilik. Iya kan ya. Nah, tiba-tiba di DM Mas Dev aku langsung kaget. Ini beneran. Dulu ada centang birunya. So anywho, we'll be talking to you soon. So enjoy the rest of your day, Thank you handsome. banget Mas Dev, Mas Iwa. Thank you banget undangannya. See you. Bye-bye semuanya. Bye everyone. everyone. Ketemu minggu depan.